Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Abdul Rajman dari kelas 1D Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 1258030 137. Di sini saya akan mewawancara seorang narasumber mengenai judul fenomena memilih bekerja daripada kuliah di kalangan generasi muda. Baik, dengan siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arka Maulana. Saya dari Universitas Pakuan di Universitas Pakuan Bogor dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari kelas 1A. Baik, langsung ke pertanyaan. Apa alasan utama Anda lebih memilih melanjutkan kuliah daripada langsung bekerja? Sebenarnya alasan saya untuk memilih kuliah lagi, yang pertama itu ingin kayak menambah lagi pembelajaran, biar kayak nggak langsung pas bekerja itu nggak kosong-kosong banget, biar ada kayak gini nih pas di bekerja udah dipelajari di waktu kuliah. Baik. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa saja yang biasanya memilih kuliah terlebih dahulu dibandingkan bekerja setelah lulus sekolah? Sebenarnya untuk siapa yang memilih kuliah atau bekerja, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, tergantung diri orangnya. Apakah si orang tersebut pengen kuliah, apakah pengen masih kuliah atau masih belajar, atau pengen langsung bekerja. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Di mana peran pendidikan tinggi paling terasa manfaatnya dibandingkan pengalaman kerja langsung? Di mana peran pendidikan tinggi? Sama balik lagi ke orangnya. Apakah ada beberapa orang yang pendidikannya itu, pembelajarannya itu bisa dari pekerjaan atau dari banyak pengalaman-pengalaman di pekerjaan, atau juga ada juga di saat di kelas di mata kuliah, di situ pasti dapat pembelajaran-pembelajaran. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, peran pendidikan tinggi itu di kelas, di kuliah, di perkuliahan. Lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk memilih kuliah daripada bekerja? Waktu yang tepat untuk kuliah, untuk diri saya sebenarnya, kalau untuk diri saya sendiri, waktu yang tepat untuk kuliah itu setelah lulus SMA, karena untuk melanjutkan jenjang selanjutnya ke lebih di saat pekerjaan. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, mengapa kuliah dianggap lebih penting daripada langsung bekerja bagi sebagian orang? Mungkin karena lebih pentingnya itu, mungkin karena banyak pekerjaan itu yang melihat si apa namanya tuh, kayak si gelar-gelar itu, mungkin dari situ jadi kuliah itu lebih penting. Banyak yang berbicara lebih penting mungkin dari karena gelarnya itu. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana kuliah dapat memengaruhi peluang karir dan kualitas pekerjaan di masa depan dibandingkan langsung bekerja? Peluang karir ya, sama balik lagi tadi seperti jawaban yang tadi, karena banyak perusahaan itu melihat dari yang pertama mungkin dari universitasnya atau dari si perorangannya, terus peluang karirnya tuh dari si gelar tersebut, kayak gitu, mungkin dari S1 atau S2. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Abdul Rajman dari kelas 1D Sosiologi, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 137 137. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan siapa? Bapak Eman dari Kampung Karangpucung, Desa Jajawar, Kota Banjar. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa alasan utama Bapak menerima keputusan anak untuk memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Alasan utama kami menerima keputusan tersebut adalah karena anak sudah memiliki tujuan yang jelas dan ingin mandiri secara finansial melalui dunia kerja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Mengapa menurut Bapak keputusan anak untuk bekerja dianggap lebih tepat dibandingkan kuliah pada tahap kehidupan saat ini? Keputusan ini dianggap lebih tepat karena kondisi ekonomi keluarga, minat anak yang lebih kuat pada dunia kerja, serta peluang pengalaman dan keterampilan yang bisa langsung diperoleh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa pihak yang paling berperan dalam proses pengambilan keputusan anak untuk bekerja? Apakah keluarga, anak sendiri, atau lingkungan?
keputusan tersebut terutama datang dari anak sendiri, namun kamu sebagai orang tua tetap memberikan arahan, pertimbangan, dan dukungan moral. Baik. Pertanyaan berikutnya, kapan Bapak mulai menyadari bahwa anak lebih serius memilih bekerja dibandingkan melanjutkan kuliah? Kami mulai menyadari keseriusan anak memilih bekerja setelah ia lulus sekolah dan menunjukkan komitmen untuk mencari serta mempertahankan pekerjaan. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Di mana anak Bapak bekerja saat ini dan bagaimana lingkungan kerja tersebut memengaruhi perkembangan kedewasaannya? Anak bekerja di lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan kedisiplinan, sehingga dapat membantu membentuk sikap tanggung jawab dan kemandirian. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak membimbing dan mendukung anak agar tetap berkembang baik dari segi keterampilan, tanggung jawab maupun masa depannya meskipun tidak berkuliah? Kami mendukung anak dengan memberikan nasihat, memantau perkembangannya, serta mendorongnya untuk terus belajar melalui pelatihan, kursus, atau pendidikan lanjutan di masa depan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah menjadi narasumber saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Abdul Rajman. Saya dari kelas 1D Sosiologi, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 12580300137. Di sini saya akan mewawancara narasumber saya. Dengan siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni. Saya berasal dari Kota Banjar. Baik, lanjut ke pertanyaan pertama ya. Apa alasan utama Anda lebih memilih bekerja daripada kuliah? Tentunya alasan utamanya adalah untuk mendapatkan penghasilan lebih cepat dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa bekerja dianggap lebih menguntungkan dibanding kuliah? Karena bekerja memberikan pengalaman langsung, penghasilan yang nyata, dan dianggap lebih praktis daripada menghabiskan waktu dan biaya untuk kuliah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang cenderung memilih bekerja daripada kuliah? Umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau mereka yang ingin mandiri secara finansial sejak usia muda. Baik, pertanyaan berikutnya. Kapan keputusan untuk memilih bekerja daripada kuliah biasanya diambil? Biasanya setelah lulus SMA atau SMK, ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi atau kesempatan kerja yang tersedia. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Di mana peluang kerja yang paling menarik minat generasi muda? Di sektor industri, jasa, UMKM, dan perusahaan yang tidak mewajibkan ijazah perguruan tinggi. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana dampak memilih bekerja daripada kuliah terhadap masa depan? Dampaknya bisa positif berupa pengalaman kerja dan kemandirian, namun juga beresiko membatasi jenjang karir tertentu yang mensyaratkan pendidikan tinggi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.